Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, dalam acara Kultum bersama Mukhlis dan Ros. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Seluruh aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Demikian pula dalam praktek atau pelaksanaan ibadah. Kali ini judul kultum kita yaitu beribadah dengan tepat. Kewajiban kita sebagai muslim itu beribadah. Bahkan ini merupakan kewajiban seluruh manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Dan ini juga yang kita aplikasikan dalam pelaksanaan sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Jadi sebenarnya doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT itu bisa dikabulkan dengan dua cara, yaitu pertama menyembah, dilanjutkan dengan minta tolong. Jadi melakukan pengabdian dahulu kepada Allah, beribadah dulu kepada Allah, sehingga dapat dinyatakan orang yang beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, dengan tepat, itu akan dikabulkan apa yang diinginkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah kami menyembah dan kepadamulah minta pertolongan. Jadi mustahillah Allah akan mengabulkan doa-doa kita, permohonan kita, pertolongan kita kalau tidak beribadah dahulu. Jadi jangan minta dulu, tapi beribadah dahulu, baru minta kepada Allah Ta'ala. Ini tertibnya. Kalau ingin ibadah apa yang kita harapkan itu dikabulkan Allah. Setelah pemirsa di mana saja Anda berada, salah satu di antaranya syarat ibadah itu diterima oleh Allah SWT adalah kalau dikerjakan dengan tepat. Artinya kita beribadah itu apa targetnya? Seperti puasa, targetnya ialah la'allakum tattaqun. Maka dikerjakan dengan tepat, dengan rukun dan syaratnya. Laksanakan hal-hal yang diwajibkan dalam ibadah itu dan juga apa yang disunatkan. Jadi ada target-target tertentu. La'allakum tattaqun. Begitu juga ibadah sholat. Sholat juga targetnya ialah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, inna sholata, sesungguhnya sholat itu anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Cuma sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian pula ibadah haji. Ada target-target tertentu. Nah, ibadah yang kita lakukan itu dikerjakan dengan target-targetnya, ya, dan dengan pelaksanaannya, dengan caranya, semuanya tepat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh kita perkirakan saja, tidak boleh kita menurut kemauan kita, tapi sesuai dengan sunnah. Ada target yang dicapai. Begitu juga tujuannya apa ibadah itu, dan juga waktunya. Nah, pelaksanaan ibadah puasa ada waktunya, ibadah sholat ada waktunya, ibadah haji ada waktunya. Jadi sesuai dengan waktunya. Tidak boleh kita itu melaksanakan ibadah hanya menurut kemauan kita. Ketika lagi senang, sholat, ibadah. Ketika tidak senang, tidak mood, dia tidak mau melaksanakannya. Jadi walaupun berat, walaupun sulit, walaupun dalam keadaan gangguannya terlalu banyak, kita beribadah. Bahkan Rasul menyatakan barang siapa yang agar doa-doanya itu dikabulkan oleh Allah, maka dia berdoa dikala susah dan dikala senang. Jadi jangan berdoa ketika senang saja atau berdoa dengan ketika susah saja. Nah, kalau doa kita itu akan dikabulkan Allah, maka berdoalah
baik susah ataupun senang. Walaupun selama ini orang berdoa itu hanya ketika susah saja, ketika senang dia lupa dengan Allah. Begitu juga ibadah yang lain, hanya ketika senang saja atau ketika susah saja. Tapi sebuah realita yang kita lihat, nah, di sebagian masyarakat kita, ketika kehidupan sedang susah luar biasa, dia tekun beribadah kepada Allah ke masjid, tapi baru sedikit saja nikmat diberikan oleh Allah dan melupakannya. Nah, apakah nikmat itu berupa harta, nikmat berupa anak, keturunan, atau juga berupa jabatan? Sedikit saja baru diberikan oleh Allah nikmat, dia sudah melupakannya. Nah, melupakan ibadah, meninggalkan ibadah, bahkan sama sekali akhirnya dia tidak beribadah. Dan sejarah juga mencatat bagaimana orang-orang yang akhirnya dia murtad, akhirnya orang-orang itu meninggalkan agama, tidak beribadah karena dia sudah menganggap cukup nikmat itu dia terima dengan usahanya sendiri. Karena terlalu banyak nikmat diberikan oleh Allah sehingga dia lupa untuk melaksanakan ibadah. Nah, seorang muslim seharusnya dalam beribadah itu tanpa kenal waktu. Artinya susah senang bagaimanapun juga dia mengerti bahwa ibadah itu harus dikerjakan kapan saja, di mana saja. Ya, jangan ketika berada di kampung dia menjadi orang yang rajin, soleh, beribadah kepada Allah. Ketika berada di rantau, tinggalkan ibadah. Ketika berada dalam keadaan senang, dia beribadah. Tapi ketika dalam keadaan susah dan sebaliknya, dia tinggalkan ibadah. Nah, seorang muslim itu dia akan diterima ibadahnya oleh Allah SWT kalau dikerjakan dengan target, tujuan, dan waktu yang tepat. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.